Kenalin, nama saya Muhammad Alif Rais, kerap dipanggil Rais. Saya sendiri founder dari Uma Khalifah. Halo, saya Arya. Saya salah satu petani yang aktif di kebun kolektif dan membangun sebuah brand yang bernama Uma Khalifah. Kalau Uma Khalifah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama Uma, terus yang kedua Khalifah. Uma itu berasal dari bahasa Mandar, karena kita lahirnya di Mandar waktu itu. Kita mulai pertama kali aktivitas Uma Khalifah itu di Mandar. Kemudian Khalifah itu sebagaimana manusia diciptakan, diutus di muka bumi ini ya sebagai Khalifah kan. Jadi sesimpel itu sih sebenarnya Uma Khalifah. Mungkin tambahannya mungkin ini, awalnya tuh kita punya obrolan singkat di tahun 2018 di kontrakan di Malang. Nah, kita ini satu alma mater di kampus Universitas Brawijaya di Malang, satu kontrakan juga. Nah, ceritanya tuh obrolan singkatnya di tahun 2018 kalau wah, kita ini kayaknya butuh makanan sehat deh. Karena alhamdulillah kita ini satu fakultas, satu jurusannya tuh ilmu tanah. Nah, obrolannya tuh sekedar keresahan kalau kita ini kayaknya butuh makanan sehat nih. Kita sudah bertahun-tahun makannya dari hasil pertanian yang konvensional, yang mungkin cara bertaninya menggunakan kimia-kimia sintetis. Nah, yang itu yang berbahaya bagi tubuh. Nah, itu yang berangkat dari situ. Nah, karena di saat itu kita masih kuliah, saya sih masih kuliah kan, kami ini beda angkatan. Nah, saya masih kuliah, masih berusaha untuk menyelesaikan kuliah dan lain-lain, dan Kak Rais ini sudah lanjut studinya di IPB untuk melanjutkan jenjang pendidikannya. Nah, singkat cerita di tahun 2021 ya. 2021 sedikit lagi kami selesai, saya mau selesaikan skripsi, Kak Rais mau selesaikan tesis. Kita pulang nih ke Makassar. Nah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Terus Kak Rais ini menikah dengan orang Polman, orang Sulbar. Nah, setelah menikah ditawarkanlah sama keluarganya kalau dia punya lahan yang non produktif. Dia pengen menguji menguji kita kalau kalian memang anak pertanian, bisa ndak nanam sayur, bisa ndak nanam dan lain-lain. Nah, seperti itu di tahun 2021, tepatnya di bulan Juni ya. Ya, Juni. Ya. Nah, kurang lebih 1,5 tahun kami di Polman bertani, yang betul-betul bertani, yang panas matahari, kita mencangkul, membersihkan. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan teknis kami lakukan di Polman kurang lebih 1,5 tahun. Nah, selanjutnya di tahun 2023, di akhir tahun 2023, kami memutuskan untuk pindah ke Makassar. Nah, sampai sekarang ya kurang lebih 1 tahun lah kami di sini, kebun kolektif Samata, seperti itu. Jadi Uma Khalifah kita bergerak di bidang pertanian organik sebenarnya ya. Nah, selain dari pengolahan pertanian organik, kita juga bergerak di bidang pengomposan. Nah, selain itu kita juga bergerak di bidang jasa dan edukasi. Jadi kita menerima siapa saja yang ingin belajar tentang bagaimana menumbuhkan tanaman yang sehat, bagaimana menyuburkan tanah, kemudian bagaimana mengelola kompos. Kita bergerak di bidang itu. Awalnya kita bergerak di bidang pertanian organik ya, tapi seiring berjalan kita melihat potensi, akhirnya kita merubah haluan. Bisnis model kanvasnya jadi berubah. Yang awalnya hanya pertanian organik, terus kita pindah ke agroeduwisata. Itu Uma Khalifah. Khalifah Space ini masih baru sekali, masih kurang lebih 4 bulan lah berdirinya. Tujuannya Khalifah Space ini sebagai pintu gerbangnya kebun. Nah, bagaimana caranya orang-orang bisa datang ke kebun dengan bisa menikmati hasil dari kebun. Jadi ada beberapa yang bisa kita tawarkan ke teman-teman yang datang ke sini. Yang pertama fresh vegetables. Jadi teman-teman bisa mendapatkan atau panen sendiri ya. Dia bisa panen sendiri
sayur-sayur yang dia butuhkan, dan itu bisa langsung dikonsumsi karena ya tidak menggunakan pestisida kimia dan lain-lain. Selain dari fresh vegetables, kita juga ada edible flower, tanaman-tanaman atau bunga-bunga yang bisa digunakan untuk jadi smoothies kah, untuk jadi cake kah, untuk jadi ya garnish kah mungkin. Itu ada beberapa sih yang kita kelola. Misalnya ada kembang telang. Kembang telang ini kan kita kelola hingga menjadi minuman. Jadi teman-teman yang datang ke sini bisa dapat aktivitasnya, dapat hasil pengolahannya juga. Itu selain dari edible flower, kita juga menyediakan kompos pupuk. Jadi teman-teman yang punya home garden atau bergerak di bidang pertanian lainnya, entahkah menanam buah kah atau menanam sayur kah, nah kita bisa support di kompos. Kita bisa menyediakan kompos dan media tanamnya. Selain dari kompos, kita juga ada pengolahan hasil panen. Pengolahan hasil panen itu ada berupa chili oil, ada sambal roa. Kemudian selain itu kita juga ada mengelola minuman-minuman yang probiotik, fermentasi seperti teh kombucha. Iya. Nah, selain itu kita juga menyediakan space untuk siapa saja yang ingin, mungkin rapat kah, ingin arisan kah, atau little party family mungkin. Nah, karena kita di sini ada kedai atau kita sebutlah Halifa Space. Jadi teman-teman bisa berkunjung, selain mendapatkan edukasi tentang kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, dia juga bisa menikmati hasil pertanian yang kita kembangkan ini. Salah satunya teh telang, bunga telang yang tadi mungkin teman-teman sobis ya, sobat sobis yang teman-teman nikmati, itu salah satu menu yang ada di Halifa Space. Nah, yang lainnya itu ada pertama teh telang, kedua teh kombucha, ketiga ada teh rosella. Ini teh-tehan. Terus yang kopi-kopian kita ada kopi filter, kopi yang diseduh tanpa gula, yang itu juga salah satu keresahannya kita kalau ini loh sebenarnya kopi yang sehat, kopi yang tanpa gula, tanpa tambahan yang lain seperti itu. Terus ada kopi gula aren. Nah, uniknya kopi gula arennya kita ini, kita pakai aren yang dari Mandar, yang dari dulunya kita berkebun di Polewali Mandar. Itu sebagai oleh-olehnya kita ke sini. Kita bawa aren ini. Arennya ini dia yang tidak dilelehkan ulang. Maksudnya pada saat prosesnya sebelum jadi beku kami sudah panen. Maksudnya petani aren ini sudah panen. Nah, jadi rasanya memang lebih tidak terlalu manis seperti dengan aren-aren yang lain. Karena kita memperhatikan kalau kebanyakan kita konsumsi gula, mungkin ya penyakit-penyakit juga bisa berpotensi muncul. Itu kopi aren. Terus selanjutnya ada affogato. Affogato itu espresso, es krim yang diberi espresso, single shot atau double shot. Terus habis itu ada coklat sulbar. Nah, coklat sulbar juga ini kita kenapa memilih coklatnya dari sulbar, karena teman-teman yang di Polman dia memang menggarap sudah dari hulu sampai hilir juga. Nah, itu yang kita jadikan menu di Halifa Space, namanya coklat sulbar. Ya, alhamdulillah ini coklat sulbar juga salah satu minuman yang banyak yang diminati oleh teman-teman yang datang di sini. Terus yang terakhir itu ada susu kambing murni. Nah, susu kambing murni ini juga kami masih dari mitra, masih di daerah Bonto Maranu ada peternakan kambing perah yang insya Allah kualitasnya itu bisa dijamin lah. Yang kalau mungkin orang beranggapan kalau susu kambing itu amis, berbau amis lah atau apa. Tapi yang kami punya ini, yang kami sediakan di kedai, insya Allah enggak seperti teman-teman bayangkan ya. Makanannya, nah makanan kita ada nasi bakar, sama cemilannya itu ada asin dan manis. Asinnya ini sanggara pepe, terus yang manisnya ini adalah megola, seperti itu.
sampai saat ini pertanian-pertanian yang berjalan pada umumnya itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pertanian. Pada akhirnya kita temui di pasar-pasar itu banyak tomat yang dikarbit, buah-buah yang dikarbit. Nah, itu menjadi kesempatan buat kita merealisasikan apa yang kita dapatkan di bangku kuliah kemarin. Akhirnya kita harus ada yang melakukan ini nih, karena sejauh ini kan kita agak sulit untuk menemukan sayur yang fresh, yang sehat, yang mudah didapatkan. Nah itu. Nah, untuk memperkenalkan apa yang kita lakukan ini itu memang butuh range yang panjang. Jadi edukasi itu butuh range yang panjang, karena kan untuk memperkenalkan ini kan sangat ini ya, bukan seperti memperkenalkan FNB dan lain-lain, karena di dalam dunia pertanian kompleksitasnya sangat tinggi. Jadi untuk tahu bagaimana menanam hingga dipanen itu kita harus edukasi ke masyarakat. Akhirnya ya kita beda ini putar haluan, bukan putar haluan sih, lebih ekspansi ke lebih ini ya, harus edukasi ya. Tantangannya sih di bisnisnya ya, karena kita kan basicnya pertanian. Jadi di awal-awal kita tuh fokus di teknis. Kita fokus bagaimana menumbuhkan terong, bagaimana menumbuhkan kangkung, bagaimana menumbuhkan selada, bagaimana membuat tanah yang subur tanah yang tidak subur menjadi subur. Nah, kita terlalu fokus di situ tuh, sehingga kita lupa bahwa setelah tanaman ini semua tumbuh dan hingga bisa dipanen, kita bingung, wah ini mau dikemanakan, cara sellingnya bagaimana, ilmu marketingnya bagaimana. Itu tantangan yang di awal-awal yang kayak, wih mau diapakan nih semua ini hasil panennya. Kita coba menyampaikan kalau pertanian organik itu seperti ini loh, caranya, prosesnya, dari penyemaian benihnya, persiapan media tanamnya, pemupukan, sampai pengendalian hama dan penyakitnya itu harus kita sampaikan. Kenapa? Karena mungkin sebagian besar orang menganggap pertanian organik itu mahal, susah didapatkan. Nah, itu tuh yang perlu kita sampaikan, yang ini loh cara pertanian yang tepat, seperti itu. Jadi yang kami lakukan dari dulu sampai sekarang masih lewat media sosial, seperti itu. Itu menjadi beban tersendiri untuk saya ketika ada ilmu yang dititipkan ke saya, ke dalam otakku ini, tapi kemudian tidak bisa dijadikan apa-apa. Sedangkan pertanian kan ilmu praktek, praktisi. Jadi agak menjadi keresahanku sendiri kalau misalnya saya tahu bagaimana menumbuhkan tanaman yang sehat, saya tahu bagaimana ciri-ciri tanaman yang sehat, saya tahu bagaimana membuat tanah yang tidak subur menjadi subur, tapi pada akhirnya kubiarkan saja begitu saja, tidak kulakukan apa-apa. Itu menjadi kayak, lah karena saya tidak ngapa-ngapain, dan ini harus ada yang melakukan itu. Terus selain itu makan kan salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan ya. Apa yang masuk ke dalam mulut, apa yang dikelola di perut, itu kan salah satu yang perlu diperhatikan. Nah, saya lihat semakin ke depan ini makanan semakin beraneka ragam, semakin macam-macam, aneh-aneh lah. Nah, itu kemudian yang menjadi kayak, kayaknya saya harus menyediakan makanan untuk keluargaku yang pantas deh. Untuk nanti anak-anakku, dia harus tumbuh kembangnya dengan makanan yang sehat deh. Terus saya harus bergantung sama siapa kalau bukan saya sendiri, sedangkan saya punya ilmunya. Nah, itu yang kemudian kayak, wah saya harus fight di sini deh, harus ada yang melakukan. Gitu deh. Iya. Tambahannya mungkin ini, kan kita kuliah nih, yang kita dapat dari dosen tuh gambarannya, outputnya tuh ada dua, mau jadi akademisi atau jadi praktisi. Nah, alhamdulillahnya karena sebelum kita lulus kita sudah punya angan-angan kalau kita tuh harus berkebun pokoknya. Jadi kita ambil jalur di praktisinya. Nah, setelah itu kita komitmen kalau kayaknya gini kita jadikan profesi deh. Petani kan ini salah satu profesi yang yang orang anggap tuh kumuh, kotor, panas-panasan dan lain-lain. Tapi yang kita dapat di bangku kuliah tuh petani tuh salah satu komponen yang harus ada, karena dia yang
sebagai produsen pangannya kita. Nah, seperti itu sih kita jadikan profesi. Sama hadis Nabi. Ya, Ya. ada hadis Nabi yang kurang lebih seperti ini nih. Rasulullah bilang toh, sallallahu alaihi wasallam, dia bilang begini, pekerjaan yang paling baik itu yang dihasilkan oleh tangannya sendiri. Nah, itu salah satu hadis yang sahih. Itu yang bikin semangat Ki. Bilang, harus Ki ini betul-betul fight di dunia pertanian. Karena salah satu pekerjaan yang terbaik. Bukannya menyampingkan pekerjaan-pekerjaan lain seperti ASN atau pekerjaan-pekerjaan di kantor-kantor swasta dan lain-lain. Tapi itu yang salah satu yang bikin semangat Ki, untuk bertahan. Jadi waktu itu kita komitmen, setelah kita lulus dari kuliah, kita nggak usah kerja di swasta, kita nggak usah kerja di lembaga negara, kita buat something, kita lakukan sesuai apa yang kita rencanakan waktu itu. Dan yang terbesarku itu tentunya dia menyokong sebagai lumbung pangan untuk umat, karena ini bernilai pahala. Jadi kita masukkan ke dalam niat bahwa kita ingin menjadi part of race-nya Islam. Kita ingin menjadi bagian dari kebangkitan Islam yang akan datang, tapi di bagian pangannya. Jadi kita pengen sebarkan bahwa pada akhirnya orang-orang tahu itu membedakan yang mana makanan sehat, yang mana sayur yang layak untuk dimakan, sama yang mana yang tidak layak dimakan. Pada akhirnya orang-orang bisa tahu bahwa mereka itu memang tiap rumah harus menyediakan lahan untuk paling tidak dia menumbuhkan makanannya sendiri. Kalau misalnya di rumah-rumah dia install pompa air untuk dia minum, dia menyediakan kamar mandi untuk membersihkan dirinya, harusnya dia memikirkan juga apa yang akan masuk di mulutnya dong. Paling tidak kangkung kah atau bayam kah, sekedar 1 kali 1 mungkin, atau sekedar di pot atau di rice bag atau planter bag. Nah, kita harapannya ini semua merata sih, paling tidak di kalangan akademisi pertanian misalnya, apalagi kalau bisa sampai ke masyarakat luas. Wah, itu kita jadi apa ya, jadi seperti tujuan kita sudah berjalan lah. Lebih ke kesadaran masyarakat, kesadaran teman-teman yang nantinya teman-teman yang ada di jurusan pertanian ya, di Fakultas Pertanian, harapannya itu apa yang dia punya, yang seperti Kak Res tadi bilang, ilmu yang dia punya, dia bisa terapkan di setelah kuliahnya. Karena siapa lagi kalau bukan sarjana pertanian? Masa sarjana kedokteran yang mau bertani? Kayaknya nggak masuk akal deh. Sarjana pertanian atau magister pertanian, dia tuh alangkah lebih baiknya menerapkan ilmunya. Dia bisa bertani mungkin, atau menyampaikan ilmu-ilmu pertanian mungkin lewat media sosial kah, atau apakah. Seperti itu sih kesadarannya masyarakat. Hal yang paling modern untuk yang akan datang adalah pertanian. Jadi barang siapa saja teman-teman, entah kalian lulusan pertanian, entah kalian lulusan apa saja, jadi kalau dalam lingkup bisnis ini adalah satu hal yang sangat seksi buat kita garap. Jadi ya, silahkan bereksperimen, kita bisa sharing, kita bisa kerjasama. Saya pernah dengar kalimat seperti ini, investasi paling baik untuk saat ini itu adalah kesehatan. Nah, nyambung banget dengan apa yang kami lakukan sekarang, dengan menyediakan makanan sehat yang insya Allah nanti 10 tahun atau 20 tahun kemudian kita potensi sakitnya itu lebih sedikit. Nah, jadi harapannya mungkin ya, ayo yang mau berkebun, yang mau coba belajar dari pengolahan sampah, mungkin dari pemilahan sampah, ayo kita bisa sharing di sini. Karena di sini tuh kami menyebutnya kebun kolektif. Nah, kebun kolektif ini ada dua brand. Yang pertama dari kami, Umah Halifah, dan yang satunya kebun tetangga, yang sama-sama punya tujuan yang sama. Nah, kalau teman-teman di luar sana yang pengen mulai belajar atau apa, ayo bisa datang ke sini untuk sharing. Kita nggak ngikut tren. Kalau ngikut tren kan artinya kita yang manis-manis, yang kita lebih ke healthy food. Jadi bagaimana dampaknya itu bisa lebih ke kesehatannya. Sekarang kan kita bergerak di pertanian saja, sedangkan
agrokompleks itu mensinkronkan antara pertanian, peternakan, dan perikanan. Nah, kedepannya kita ingin mengembangkan itu. Jadi hasil-hasil pertanian itu bisa dikonsumsi sama ternak, hasil ternak juga seperti kotorannya itu bisa digunakan sebagai pupuk untuk di pertanian. Sama juga dengan perikanan juga begitu. Jadi kita ingin kedepannya mensinkronkan semua ini nih, agrokompleks lah. Rumah Halifa kan menyediakan fresh vegetables ya. Nah, sayur-sayur ini kemudian untuk memasarkannya kita tidak langsung ke supermarket ya, tapi kita butuh vendor untuk masuk ke situ. Jadi alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan vendor, namanya Fresco. Jadi kita mengantarkan sayur-sayur yang kita panen ke mereka, kemudian mereka yang memasukkan sayur-sayur ini ke beberapa supermarket seperti Farmers Market, Hero, dan beberapa resto. Nah, dari permintaannya Fresco, kami bisa menyediakan sayur selada, pakcoy, kangkung, bayam, dan ini tuh organik. Ini yang tidak disemprot racun, tidak memakai kimia-kimia sintetis. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita menerima banyak permintaan sayur ya, seperti siliandro, daun ketumbar ya, dan beberapa macam jenis sayur yang kita tidak bisa dapatkan itu di pasar tradisional. Tapi teman-teman bisa request ke kita, tapi kita silakan satu persatu karena untuk menumbuhkan satu tanaman itu kita butuh trial 3 bulan. Karena misalnya selada saja ini selada yang paling cepat ini. Selada itu dia tumbuh 1,5 bulan sampai 2 bulan untuk menumbuhkan selada. Belum lagi untuk pengendalian penyakitnya, belum lagi dengan cuaca yang ekstrim. Jadi untuk menanam satu komoditas tanaman itu butuh range yang lumayan panjang lah. Tapi teman-teman yang berminat untuk dan penasaran bagaimana untuk menumbuhkan itu kemudian dipanen kemudian dipasarkan, wah, kita sangat terbuka untuk yang seperti itu. Bagi teman-teman sobat Sobis yang mau merasakan experience yang berbeda dari tempat nongkrong atau kafe-kafe yang ada di Makassar, boleh berkunjung ke kebun. Namanya kebun kolektif. Nah, bisa di search di Google Maps. Itu ada Rumah Halifa atau kebun tetangga. Nah, di sini kami bisa menyediakan berbagai macam hasil olahan dari kebun. Bisa berkunjung ke Instagramnya kami, namanya Rumah Halifa atau kebun tetangga. Atau satu lagi nama kedainya namanya Halifa Space.